Walaupun warungnya nggak gede-gede amat, tapi jangan salah sangka dulu nih foodies. Tempat ini langganannya artis-artis ternama loh. Nah ini dia nih foodies, ayam taliwang Haji Jeng Blok M yang katanya langganan para artis. Penasaran kan? Ayo kita lihat. Udah eksis sejak tahun 90 dan sampai now tetap rame nih foodies. Jadi rasanya udah pasti no kaleng-kaleng ya. Emang bener nih Mbak, tempat langganan para artis? Betul banget. Siapa aja emang? Nih aku tunjukin nih ya, yang pernah datang ke sini nih. Oh iya. Oh iya. Sita Marino juga guys. Halo foodies. Beneran foodies? Ada Teh Santi. Ada Demian juga foodies. Wah. Ada juga nih Mas yang belum ke foto kemarin. Siapa tuh Mbak? Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Iis Dahlia tuh. Menu andalannya di sini jelas ayam goreng pelecingan. Nah, bumbu pelecingan ini nih foodies yang berasal dari Lombok. Pedesnya bikin mata melek, keringat pun bercucuran, tapi nggak bikin kapok. Bumbu pedasnya itu full of cabai rawit ya foodies, diramu bareng sama rempah-rempah yang wangi kayak kencur, kemiri, sama terasi. Udah pasti cabai banget kan, warnanya aja lihat tuh foodies. Ada juga kok ayam taliwang bakar, yang semua ayamnya dimarinasi dulu minimal 1 jam biar bumbunya ngeresep banget sampai ke dalam dagingnya. For your info, ayam taliwang tuh makanan khas dari Sumbawa Barat ya foodies, yang bahan utamanya itu ayam kampung. Pas dibakar guys, aroma bakarannya langsung menusuk banget sampai ke hidung. Kecium kan? Ayo foodies, ayam taliwang ini disajikan 1 ekor full ya. Jadi bisa sharing nih sama teman, atau kalau perut kuat sih ya udah bisa habiskan sendiri deh tuh. Bumbunya meresap banget. Pedasnya itu dari awal, pedas cabai campur bawang putih ya. Jadi dari awal gigit pertama itu udah berasa pedas, nusuk banget. Dari 1 sampai 10, ini pedasnya 9. Pedas banget. Tekstur ayamnya itu lembut, juicy dan nggak alot ya. Biasanya ayam goreng tuh ada yang keras. Apalagi ini ayamnya ayam kampung. Foodies, rahasia ayam kampung di sini bisa empuk banget itu sebenarnya nggak ribet. Kuncinya direbus pakai api kecil dengan waktu yang agak lama. Katanya sih kalau direbus terlalu cepat, ayam kampung bisa jadi keras dan seratnya itu ketarik foodies. Makanya tekniknya harus slow and low sampai matang sempurna. Gitu foodies. Ngomong-ngomong nih, makan ayamnya aja udah endol. Gimana kalau ditambah nasi putih yang masih hangat? Auto kenyang seharian nggak sih? Nah, kalau masih kurang pedas, foodies bisa tambahin bumbunya nih. Nah, kita coba foodies. Pedasnya nambah. Kita tambahin jeruk biar lebih segar. Buat kamu yang nggak kuat pedas, level pedasnya ini bisa request sesuai ketahanan lidah kalian ya. Rasanya ini gurih ya. Ayam bakarnya lebih manis. Beda ya sama ayam bakar biasa. Tingkat kematangannya juga pas banget foodies ya. Nggak terlalu gosong dan nggak terlalu mentah juga. Aroma smoky dari bakaran di atas arang itu mah klop banget sama bumbu gurih dan juga manis tipis. Jadi makan tuh nikmat banget. Dan nafsu makan kok ya auto naik 2 kali lipat nih guys. Nah foodies, karena tempat ini emang spesialis makanan khas Lombok dan yang punya juga orang asli dari Lombok, jadi kurang lengkap nih kalau nggak ada beberuk terong ya. Beberuk terong tuh terbuat dari terong lalap mentah yang dipotong kecil-kecil terus disiram sama sambal tomat segar dan bawang merah. Ini nggak terlalu pedas ya karena pakai bumbu tomat. Ini rasanya seger banget foodies karena ini pakai terong mentah dan juga sambal tomat ya. Pakai bawang mentah juga.
Dan sambal tomatnya itu bikin gurih, foodies. Tekstur yang krenyes-krenyes dari terong ditambah pedas segernya sambal, jadi bikin mulut auto ngunyah ya foodies. Mayus. Terus nih ya, ada juga pelecing kangkung, sayur kangkung, dan toge yang direbus dan dikucurin sambal tomat khas Lombok, lengkap sama perasan jeruk limonya. Rasanya, segar pakai banget foodies. Ada pedasnya juga dan asam yang berpadu jadi satu. Nyegerin banget ya. Pokoknya mah ini pas banget buat nemenin si ayam taliwangnya foodies. Wah, pantas aja ya warung sederhana ini jadi langganan para artis karena rasanya lazis semuanya. Gak perlu jauh-jauh ke Lombok nih foodies, tinggal tancap gas ngeng aja ke Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan foodies. Buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Catet dan jadwalkan dong agenda makan bareng sama Besti atau keluarga kesini ya. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak recehan. Foodies, minum es teler sudah biasa, tapi kalau minum es teler dekat danau, gaskan dong. Lokasinya 1 jam aja nih dari Jakarta. Foodies, ini dia yang aku cari sekarang foodies. Ini creamy untuk es teler Teteh Bontot foodies. Ini dia Teteh Bontotnya foodies. Teteh Bontot udah coba jualan dari beberapa bulan lalu nih foodies. Mulai dari bakso sampai seblak, tapi yang laris manis es teler krimnya. Applause deh ya perintis. Kunci laris es telernya tidak pakai santan, tapi krim kental yang ingredientsnya pakai campuran kental manis, susu cair, dan creamer. Only 2 varian creamy es teler nih foodies yang dijual, original dan alpukat, yang bikin es telernya habis puluhan porsi. Yuk foodies, kita sikat es teler beserta menu lainnya yang gak kalah buena. Kita coba dulu ke yang creamy original yang jadi favorit di sini nih. Sampai ngestok 200 liter creamy ori loh per hari. Wih, banyak bener. Emang beda sih. Kalau teler pakai creamy gitu, rasanya soft banget masuk ke tenggorokan dan seger banget. Manisnya juga pas, nggak over foodies. Gak ada yang bikin seret atau nyeger-nyeger di tenggorokan foodies. Isiannya of course melimpah ya foodies. Ada agar-agar, alpukat, nangka, durian, es krim, dan spesial si ketan hitam yang rasanya gurih manis gitu foodies. Jarang-jarang banget loh es teler pakai ketan hitam nih foodies. Kita cobain. Perfect banget foodies campuran ini. Perfect dong ya foodies, ketan hitam yang lengket ketemu sama creamy yang kental. Aduh hai, pulen abis teksturnya. Makin gong lagi nih ketemu sama lembutnya durian. Asoy boy deh makan es telernya. Durian yang dipakai jenis durian lokal foodies. Seharinya bisa habis 25 kg coba. Oke lanjut deh kita kepo ini rasa creamy alpukatnya. Setiap hari bisa ready 8-10 liter coba foodies. Ada campuran es krim, coklat, strawberry, dan vanilanya juga foodies. Jadi ngebuat rasa yang versi creamy alpukat ini lebih manis daripada yang original foodies. Jadi foodies, perbedaan creamy alpukat dan creamy original nih ada di rasa alpukatnya foodies. Yang creamy alpukat nih, alpukatnya lebih nendang, lebih bold foodies. Tapi tetap aja masuk ke tenggorokan sangat soft foodies. Creamy alpukatnya pakai pasta rasa alpukat foodies. Iya, jadi rasa manisnya tuh kayak pas-pas aja gitu masuk ke lidah. So, tentukan pilihan kamu ya foodies. Mau coba creamy ori atau yang alpukat? Yang pasti harganya receh kok. Sekomplit ini cuma 22.000 aja. Nah, menu viral lainnya ada cireng kuah keju yang gak ada lawan nih. Harganya receh Rp15.000 aja. Pantes abis puluhan porsi. Yang ngebuat beda sama cireng pada umumnya tuh kuahnya foodies. Dan ada campuran kejunya dan juga tekstur cirengnya kenyal di mulut tapi nggak susah digigit foodies.
Gigitan pertama pecah ya foodies, kuah keju campur cireng, perfect combo. Apalagi nih foodies pas tahu bahwa cirengnya itu bukan cireng kosongan, tapi berisi suiran ayam pedas manis. Suiran ayamnya foodies waktu bercampur dengan kuah kejunya, ini gurih, pedas, pokoknya semua campur ke di mulut foodies. Wih, creamy ulala gitu ya Winter. Kuah cireng ini emang dibikin dari chili oil yang dicampur susu dan bumbu keju. Wah, buat pecinta pedas mah ini cocok sekali. Lanjut, terakhir nih foodies, nangka goreng siram tiramisu crunchy. Menu favorit loh di sini. Seminggunya kudu stok 5 kintal nangka dari Karawang. Ini ternyata gurih banget nangkanya foodies. Terus tiramisunya ngebuat ini menjadi rasa manis foodies. Nangka ini digoreng gak pakai lama foodies, sekitar 15 menit untuk dapetin tekstur yang perfect. Nah foodies, ini teksturnya crunchy banget dan walaupun nangkanya digoreng, tapi ini tetap enak buat digigit foodies. Wih, lidah benar-benar digoyang ya semua yang viral-viral nih foodies, mantap. Eits, masih banyak loh menu lainnya di sini. Ada bakso, ada es krim dan lain-lain yang super duper lengkap. Cocok nih buat yang mau healing-healing low budget. Nah, kalau foodies mau kesini bisa banget datang dari jam 3 sore sampai jam 6 sore ya. Ini waktu terbaik untuk menikmati pemandangan danau dan sejuknya angin yang masih sepoi-sepoi. Lokasinya emang rada hidden gems ya guys. Kudu masuk area perumahan nih foodies dan persis di ujung deket danau, oke? Oke foodies, jadi bagi kalian yang pengen nyobain, jangan lupa datang ke Es Teler Creamy Tete Bontot yang ada di Cikarang foodies. So, makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan foodies. Mantap kan foodies? Yang begini nih adanya di Soto Betawi Pak Hasan 909. Dan di sini kita bisa request porsi, coba. Iya, bahkan yang isian porsinya banyak sekalipun bisa foodies. Kalau secara porsinya tuh ada apa aja atau standar doang, Pak? Kalau kepengen puas, ada standar yang besar, porsi yang besar, porsi yang banyak. Yang jumbo. Jumbo. Jadi kalau porsi ini semuanya pakai komplit. Oh, ini paket komplit. Iya. Kalau yang piring biasa? Piring biasa ini ya itu standar aja. Oh, biasa. oke. Saya mau yang jumbo deh, Pak. Yang satu. jumbo. Sama yang biasa juga satu. Pilihannya ada sapi dan kambing ya guys. Satu porsi jumbo berisi 10 potong isian. Bebas pilih, selain daging ya ada jeroan kayak usus, lidah, tulang muda, kikil, babat, paru, dan jantung. Oh iya, kaki kambing dan otak juga ada loh foodies. Totalnya dalam sehari bisa habis 130-an kilo. Wih, mantep nih guys. Oke foodies, ini porsi yang biasa dan ini porsi yang jumbo ya. Jauh banget. Nah, yang khas dari soto Betawi, ya ini nih, kuahnya itu foodies bukan cuma gurih dari rempah, tapi pakai susu. Resep ini bertahan selama warung berdiri dari tahun 80-an. Wih, ini mah udah legend 40-an tahun ya foodies. Mantap. Just nggak pakai lama ya Sel, aroma sedapnya udah nyantar banget ke hidung nih. Coba kita kasih lihat dulu dong ke foodies. Mana nih porsi jumbonya? Jumbonya tuh banyak banget loh. Nih, ini yang kecil segini. Menurut aku ya ini udah banyak banget foodies. Tuh, lihat sampai tumpah-tumpah tuh. Buat yang lagi lapar, porsi segini mah muat-muat aja ya kan foodies? Tangan aku geter foodies. Saking beratnya ini banyak banget foodies. Kita cobain dulu foodies. Kuahnya ya. Ini enak banget foodies. Kuahnya itu dia lebih ke susu ya foodies. Jadi ini bukan santan, ini susu. Berbeda dengan santan yang ngasih kesan gurih medok, nah kalau kuah soto pakai susu tuh kerasa lebih ringan rasanya di lidah. Nggak terlalu medok, tapi tetap gurih dan ada sensasi creamy-creaminya gitu foodies. Ini ngomong-ngomong ya, karena versi jumbo isinya tuh komplit banget loh. Boleh banget tuh di-spill dong beberapa yang nyaman di lidah Sel. Wow, nggak keras, lembut, sama seperti babat lainnya, cuman
karena susunya kali ya Foodies. Susunya itu bikin berasa banget gitu. Jadi babatnya ya enak. Oh my god. Wah, ini kikil paling lembut yang pernah aku makan, serius. Sekarang kita cobain lidahnya, ya. Jadi aku tuh sebenarnya nggak terlalu suka lidah, ya, Foodies. Cuman karena ada kuah susunya, itu yang bikin jadi lidahnya tuh nggak terlalu berasa gitu loh. Manjain lidahnya, jangan nanggung-nanggung. Peres-peres jeruk nipis atau siram-siram sambal juga bisa bikin awet itu goyang lidahnya. Kita pakein sambalnya dikit aja, nggak usah banyak-banyak ya. Karena aku orang Bali, jadi aku suka pedas. Tapi nggak terlalu kuat juga sih, Foodies. Jadi kita sedikit aja. Warna sambalnya itu bikin nikmat banget ya, Foodies. Kecium loh baunya, Foodies. Sambalnya tuh kayak segar banget gitu loh. Kita sekarang cobain sate dicampur ke soto. Ternyata enak, Foodies. Enak juga loh. Sate yang smoky dicampur sama kuah yang susu kayak gini ternyata enak, Foodies. Kalau ini sebenarnya sudah enak. Ini juga udah enak. Tapi karena smoky campur susu itu jadi lebih apa ya? Lebih matching gitu loh, collab gitu loh. Selain sapi, di Soto Betawi Pak Hasan 909 juga ada segala perkambingan nih. Mulai dari daging yang dibikin sate, sampai daging dan juga jeroan yang jadi isian di Soto Betawi Legend ini. By the way, kuah soto sapi dan soto kambingnya sama ya Foodies, sama-sama creamy dan kaya akan rempah. Foodies kalau pengen icip soto kambingnya, cobain deh kuping dan otaknya. Sekarang kita cobain kupingnya. Cobain ya. Kayak crunchy gitu ya, dan enak. Itu rasanya itu kayak tulang muda, tapi ini versi tipis ya Foodies. Dan ini pertama kali aku makan kuping dan enak banget. Last but not least, ini juga patut banget dicobain Foodies, sop kambing. Kuahnya bening dengan isian full of daging dan sayuran yang melimpah. So, aroma, rasa dan sensasinya lebih ke segar-segar nikmat gimana gitu ya. Oh, dia agak lebih asin manis gitu ya dibanding yang soto. Mungkin yang soto karena susu kali ya. Kita cobain dagingnya. Cobain dagingnya ya. Ini malah makin lembut ya dagingnya kalau di sop. Enak. Aduh Axel, udah ya. Foodiesnya kan keburu lapar nih gara-gara liat kamu makan. Buruan spill dong, kamu makan di mana sih? Nah, kalau kalian mau tahu aku makan di mana, ini aku makan di Soto Betawi Pak Hasan 909 ya. Daerah sekitar Kalideres. Catat ya Foodies, Soto Betawi Pak Hasan 909 ada di Jalan Peta Selatan nomor 55 Kalideres, Jakarta Barat. Bukanya dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Wah, ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Jajanan kekinian, sungkem dulu ya sama cemilan tradisional ini. Meski udah 40 tahunan jualan, sagon bakar Buning ini tuh tetap eksis di kota Wonosobo Foodies. Bikinnya juga masih jadul gitu loh Foodies, pakai bara api di bawah dan di atas gitu biar matengnya rata. Lihat ya, apinya itu ditaruh di atas piring, ya, unik banget. Terus di bawahnya juga ada tuh si bara apinya Foodies. Jadi benar-benar dia mateng dari atas sama bawah. Bahannya sih simple, cuma tepung ketan dan juga kelapa parut aja Foodies. 20 kg tepung dan kelapa bisa menghasilkan ratusan sagon bakar. Harganya juga murmer alias receh. Sagon ukuran jumbo begini cuma 7.000 aja tuh Foodies. Mau borong buat oleh-oleh juga bisa banget karena ini bisa tahan selama 3 hari. Wow, sepertinya sudah matang. Nih, jadinya ada lubangnya dia. Ini sagonnya enaknya makannya sebenarnya panas-panas, tapi kalau misalnya dingin juga masih oke ya, Bu? Masih enak.
Emang nggak boleh terlalu lama ya foodies, secara apinya kan di atas dan di bawah, jadi 1 menit aja udah cukup. Kasih gula? Oke, nih aku pengen yang manisnya itu lebih banyak ya. Nih, oke. Baru langsung tuang tagi. Tuh. Bahan kelapanya ini tuh kudu kelapa mengkel alias yang setengah tua ya, supaya teksturnya nggak terlalu keras pas dimakan. Milih bahannya juga nggak sembarangan loh foodies. Kelapa buat bahan sagon tuh kudu approve dari buningnya dulu. Kalau kelapanya nggak sesuai standar, rasanya akan berbeza. Dijapit gini ya. Oke, kita taruh sini. Aduh jatuh. Ya, masih aman lah ya. Harus kenceng, harus kenceng. Tuh, wow, unik banget ini cara bikinnya ya. Jadwal bukanya setiap hari dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Cus ya, yang mau borong jangan sampai kemalaman kalau kesini biar nggak zong. Selain sagon bakar, ada sagon kering dan sagon crispy-nya juga nih foodies. Lebih tahan lama loh, bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau dicemilin terus sih, ya nggak sampai 3 bulan udah habis juga kali ya. Ini dia, gede banget sagonnya foodies. Luarnya sih kalau aku lihat teksturnya tuh crispy-crispy gitu di luar, tapi dalamnya kayaknya masih lembut. Coba kita langsung aja belah ya. Nih, aku mau langsung belah. Aduh, masih ngebul-ngebul foodies panasnya. Wow. Wah, manis dari gula pasirnya menurut aku cukup mendominasi. Kayaknya ini tadi yang aku bikin ya, yang ini lebih berasa ya. Kayaknya ini porsi yang kalau misalnya kamu request yang manis banget. Bagian luarnya cenderung crispy, tapi pas digigit beneran lembut pakai banget. Sagon bakar khas Wonosobo agak berbeza nih dari sagon bakar di daerah lain. Bentuknya bulat, sementara sagon di daerah lain seperti Betawi itu biasanya persegi panjang ya foodies. Cara masaknya juga totally berbeza. Bara api yang ditaruh di atasnya ini menghasilkan bekas gosong yang nggak bakal ditemukan di daerah lain. Jadi kalau yang manisnya itu pas, atau misalnya nggak ada request manis kayak yang aku tadi, manis dan gurih dari kelapanya itu balance ya. Ini benar-benar mantap banget, serius. Jadi kriuk-kriuk dari kelapanya yang udah kering di bagian luar, kemudian dalamnya juga perpaduan si gula dan juga gurih kelapanya itu pas banget menurut aku. Mantap. Lembutnya pas, terus gurihnya tuh jadi balance foodies. Pokoknya sesuaikan dengan selera aja, oke? Nggak pakai gula sama sekali juga boleh kok foodies. Aku mau bandingin yang crispy sama yang kering. Sebenarnya crispy ini juga kering ya, tapi memang bentuknya tuh berbeza. Nih, kayak gini nih foodies. Ini yang kering, ini yang crispy ya. Yang crispy lebih tipis. Kita cobain yang kering dulu. Yang kering menurut aku cenderung lebih manis dari yang basah. Ini namanya sagon basah ya. Tapi dia tuh nggak yang terlalu kriuk-kriuk. Meskipun dipanggangnya kering, lembut banget di dalamnya. Coba yang crispy ya. Yang crispy menurut aku manisnya standar. Ini jauh lebih manis daripada yang crispy karena memang dia tipis ya. Jadi mungkin gulanya juga nggak terlalu banyak takarannya. Lebih banyak yang si sagon kering ini. Cus deh ya, yang pengen beli oleh-oleh khas Wonosobo, gaskan sekali langsung mampir. Alamatnya ada di Jalan S. Parman nomor 22, Wonosobo, Jawa Tengah. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, di Jogja ada kuliner yang viralnya sampai ke luar negeri loh. Namanya Pak Kaji Papat yang menyuguhkan menu petel dan juga steak sapi. Bener-bener kalau di Jogja tuh ya ada aja kuliner yang bikin penasaran. Capcuskuy kita kepoin bareng sama Rizal Akbar. Hehe foodies, apa kabar? Masih di Jogja foodies. Tuh lihat, sekarang aku lagi megang apa coba? Petel, tapi ini petelnya dari daging sapi. Mas, gimana cara bikinnya mas? Oke, kita marinasi dulu guys. Iya, kita langsung marinasi. Kayak mana tuh marinasi tuh?
Jadi si petel ini tuh sebelumnya udah dibejek-bejek gitu foodies. Tuh, jadi biar dia menyatu dan meresap ke dalam daging ini foodies. Lalu setelah ini kita langsung bakar. Ayo Mas. Pengelesan bumbu ini wajib dilakukan foodies. Bumbunya sendiri dibuat dari campuran bawang merah, bawang putih, dan juga lada. Oke deh, kalau udah dibumbuin, saatnya kita bakar-bakar ya. Wow, tuh foodies sudah mulai proses pembakaran. Kita coba balik ya. Wih. Wow, warnanya jadi putih. Sip, kalau udah dibakar sekitar 3 menit, gaskan kita olesin lagi sama bumbunya foodies biar lazisnya makin pol. Oke foodies, jadi sambil dibakar kita pakai bumbu bakar foodies. Ini beda sama bumbu marinasi ya foodies. Tuh lihat. Nah, kita tunggu nanti sampai dia meresap. Widih, smells good. Yes, wanginya itu loh yang bikin gak tahan foodies. Pantes aja approve-nya gak cuma sama lidah lokal, tapi lidah luar negeri juga suka. Yes. Nah, kalau weekend beneran banyak loh wisatawan mancanegara yang mampir ke sini foodies karena lokasinya ini emang berada di jalan menuju tempat wisata. Ayah Rizal, katanya di sini ada lebih dari 10 macam menu loh. Spill dikit dong. Di sini menu yang lainnya apa aja? Sapi bakar empuk. Sapi bakar empuk, lalu ada sirloin, sop iga. Mas, pokoknya aku mau tadi yang disebutin tadi sambil nunggu ini, nanti aku tunggu di sana, aku mau nyobain semuanya, oke? Udah nggak sabar foodies, let's go, lanjutin Mas. Tuh kan foodies, menunya beragam banget. Jadi kalau ajak keluarga ke sini bisa banget nih pilih sesuai selera masing-masing ya. Mau yang kuah-kuah ada, yang bakar-bakar juga available, yang pedas dan yang manis juga lengkap semua tersedia. Harganya, sungguh receh pastinya. Murah meriah foodies, start from Rp9.000 aja. Wih. Foodies, ini dia tadi petel bakar yang udah aku bikin. Ini adalah salah satu makanan khas Jogja, terkenal banget di sini. Ini vibe-nya Jogja banget. Tuh, langsung aja foodies kita eksekusi bagaimana rasa petel ini. Wow. First impression ketika aku mencoba petel bakar ini adalah dagingnya empuk. Ini tuh kayak daging olahan padahal bukan. Tuh lihat, ini daging asli tapi rasanya pas dimakan itu tuh kayak daging olahan foodies. Karena selembut itu. Lalu yang kedua, rasanya pas kita dibakar itu semua rasanya nyatu dan ke dalam-dalam sempurna. Perpaduan manis gurih dari sausnya ditambah pedas dari potongan cabai rawit setannya, bener-bener nikmat, mantep rasanya di lidah. Apalagi tekstur dagingnya yang soft banget gitu foodies, nggak ada cerita deh tuh kalau gigitnya susah. Nih foodies, sapi bakar empuk pakai brown sauce. Kenapa brown sauce? Karena dibuat dari kaldu tulang sapi. Tulang sapi asli yang akhirnya jadi kayak gini. Luarnya garing, dalamnya juicy. Kemudian rasa brown sauce ini bener-bener mantep banget foodies. Foodies pada kepengen ya? Langsung aja gasngeng ya ke Pak Kaji Papat. Warung yang didirikan oleh 4 sahabat yang tetap kompak nih dari awal merintis hingga udah rame kayak sekarang. Gak heran ya kalau menu-menu di sini tuh endul pisan karena dibuatnya pakai hati dan cinta. Ya udah foodies, aku mau ngabisin ini. Pokoknya tetap dimakan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan.